terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara hari ini. Dan kalau saya boleh tahu, eh, Bapak bergerak di UMKM itu di bidang apa? Sama boleh perkenalkan dirinya? Perkenalkan Mas Ilham, nama saya Aldi Rinaldi. Ya. Saya memang tumbuh besar di sini, lahir dari keluarga yang memang pebisnis juga. Ya. Adapun bidang yang saya geluti itu sebetulnya memang multisektor. Oke. Ini memang kami bergerak di sektor produksi dan pengadaan, Ya. dan juga sektor jasa edukasi. Oke. Adapun untuk nama perusahaan memang nama hukum atau nama yang saya daftarkan di lembaga hukum itu adalah PT Dwi Pantara Rinaldi Corporation, cuman dengan nama brand Rinaldi Co. Itu sebagai perusahaan holding atau perusahaan grup yang membawahi dua perusahaan. Untuk bidang pengadaan dan produksi itu adalah Rinaldi Co Jawa Dwipa. Ya. Dan untuk bidang edukasi itu adalah Rinaldi Co Epistemika. Jadi memang multi atau lintas sektor. Pengadaan, produksi, pengadaan, dan edukasi atau jasa edukasi. Tadi saya dengar Bapak mempunyai beberapa bidang ya. Itu visi dan misi Bapak dalam memajukan perusahaan itu bagaimana, Pak? Kalau bicara visi, Ya. sebetulnya apa ya? Itu kan kayak bicara mimpi kan. Iya. Ini gue pengennya apa nih gitu kan perusahaan ini. Gitu. Jadi kalau bicara visi itu justru ya kami ingin menjadi perusahaan terdepan dan unggul yang profesional dan akurat. Ingat perusahaan kami itu multisektor, salah satunya di sektor pendidikan juga. Jadi kami menginginkan perusahaan atau Rinaldi Co ini menjadi perusahaan yang unggul, terdepan, dan akurat dalam menyediakan layanan. Iya. Mengingat ada keinginan dari kami untuk menjembatani antara dunia sektor real dan dunia pendidikan atau akademik. Adapun untuk misi adalah kami apa istilahnya tuh? Kami berusaha untuk memberikan layanan terbaik bagi konsumen-konsumen kami yang tidak hanya terbaik namun juga berintegritas, profesional, dan akurat. Sebenarnya bicara tentang pengalaman Bapak ini yang sangat menarik ya Pak. Mulai bagaimana Bapak membuat UMKM itu menjadi PT, perjalanan yang sangat panjang itu. Saya jadi teringat bagaimana sih Pak, kan otomatis dari nol ya Pak ya. Bapak merekrut karyawan mungkin sendiri, merekrut staf-staf Bapak sendiri. Nah, budaya kerja di lingkungan Bapak, PT Bapak itu bagaimana sih Bapak menggambarkannya? Kalau bicara budaya kerja ya, karena memang pekerja di perusahaan saya juga gak banyak. Kurang dari 10 untuk pegawainya. Cuman kalau budaya kerja kami adalah gimana sebetulnya kami ingin membuat konsumen-konsumen kami itu puas dengan layanan kami. Jadi ya tentu kami apa ya, kalau bahasa company mungkin nge-training ya. Nge-training pegawai ini tuh untuk mampu berkomunikasi dengan baik dengan konsumen, mampu mengelola kritik dan saran dari konsumen. Karena sering banget ketika saya berdagang nih gitu kan, dagang produk saya, itu kadang ada tuh semacam ya apa ya, omongan yang ya menyakitkan gitu kan ya, lebih ke kritik lah gitu. Mas Aldi ini begini, Mas Aldi itu. Saya nge-training mereka untuk gimana cara nge-handle itu. Ya tentu kami nge-training orang-orang yang bersama kami menjadi orang-orang yang tidak hanya bekerja, tapi juga bekerja dengan profesional, bekerja dengan keakuratan, bekerja dengan keintegritasan si pegawai ini dan perusahaan. Ya, sangat luar biasa ya budaya kerjanya. Nah Pak, di perjalanan Bapak ini selama membuat itu, ada gak sih perubahan budaya kerja gitu di lingkungan Bapak ya? Karena contoh kan kita tinggal di Indonesia nih, yang kadang bahan baku naik lah segala macam, kompetitor nambah, terus peraturan kadang nggak jelas. Nah, ada gak Pak perubahan budaya kerja di lingkungan Bapak seperti itu? Budaya kerja internal tidak ada. Ya? Saya harus bilang tidak ada karena pertama sebetulnya budaya kerja itu mungkin terjadi kalau memang terjadi yang namanya shock condition, kondisi yang kaget kayak misal pandemi dan sebagainya. Itu biasanya ada mulai pergeseran budaya kerja tuh, yang awalnya kita online langsung
tiba-tiba semuanya harus online, harus digital dan sebagainya. E-commerce seperti itu. Ya, jadi e-commerce dan sebagainya, mungkin harus buka dan ini dan itu. Tapi karena saya memulai di tahun 2023, mungkin merasa itu ekonomi udah mulai recovery dan membaik. Udah membaik. Jadi sebetulnya untuk budaya kerja internal tuh nggak ada yang benar-benar signifikan berubah, gitu. Karena memang saya sendiri telah membangun sistem yang sedemikian rupa agar fit nih dengan kondisi sosial hari ini. Gitu ya, tentu saya membuka di beberapa platform untuk penjualan online dan jual beli online. Dan juga sebetulnya kalau bicara kompetitor tidak terlalu mempengaruhi budaya kerja kami, tapi lebih bagaimana budaya bisnis kami. Gitu. Kalau budaya kerja tuh enggak. Gitu. Tapi kalau budaya bisnis memang akhirnya kita harus mulai berubah nih. Beradaptasi beradaptasi dengan kondisi kompetitor yang bertambah, dengan kondisi kompetitor yang akhirnya punya ide yang lebih menarik. Jadi gimana kami akhirnya harus memposisikan diri di tengah banyaknya kompetitor. Terlebih di Kota Bandung, terlebih untuk produk saya itu adalah produk yang memang semua orang tuh pakai. Gitu kan. Produk tahu tempe itu semua orang pakai. Semua orang suka juga. Semua orang suka juga gitu. Orang-orang yang mungkin apa ya? Termasuk bahan baku yang paling murah lah. Itu kan saya harus benar-benar ngerti konsumen tuh. Tentu di pasar tempat saya jualan pun itu penjual tahu gak cuma saya, penjual dagang tempe juga gak cuma saya, tapi gimana akhirnya saya bisa tidak menjadi yang terbaik tentu karena saya semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Plus minus lah Pak ya. Tapi gimana menjadi yang dibutuhkan. Karena kadang produk tahu ya di waktu-waktu tertentu kadang nggak ada, kadang harga ini naik jadi akhirnya mempengaruhi di pasar. Nah kami main di situ untuk akhirnya beradaptasi dari sisi bisnis bukan dari sisi budaya kerja. Terlebih karena saya mencoba menjembatani ini antara dunia akademik dan dunia real, sektor real dan dunia akademik, tentu akhirnya saya pun harus bisa mengkondisikan bisnis yang multisektor ini kayak gimana nih ngubunginnya gitu kan, karena ini harus jadi jembatan aja Pak ya. Gitu kan, yang satu sektor jasa, yang satu sektor real gitu. Nah paling di situ sebetulnya ada perubahan ketika saya mulai rekrut orang, tentu akan berbeda dengan cara saya ngerekrut orang di sektor pengadaan produksi. Saya rekrut orang di sektor akademik ya tentu beda dengan ya sebaliknya lah. Beda karena memang fokus dan tujuan perusahaannya juga berbeda seperti itu. Kalau untuk tadi pertanyaan yang perubahan budaya kerja. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan sangat luar biasa lah berbicara dengan Bapak, pengalamannya yang begitu luar biasa menjadi ilmu buat saya. Terus saya ucapkan terima kasih kembali. Baik Pak.